Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini, dan kita masih membahas tentang MBG anak dan ibu hamil atau makanan bergizi untuk anak dan ibu hamil bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Melisa Oksadian Abu selaku aktivis perempuan, dan juga ada Mbak Rina Sulastri selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu. Nah, kita kembali berbincang dengan Mbak Rina dulu nih, ya kan, tentang makanan bergizi. Nah, kalau dari Mbak Rina sendiri nih, apa saja untuk program-program konkret dari DPRD? Dari DPRD ini kan berhubung dari DPRD ini kan, untuk DPRD dan atau Pemkot Bengkulu sendiri yang mungkin sudah berjalan terkait pemenuhan gizi ini sendiri, Mbak Rina. Oke, baiklah. Kalau dari pihak pemerintah ya, kita kalau di DPRD itu tidak ada program. Oh, nggak ada program. Yang jelas kita udah pasti mensupport OPD-OPD yang berkenaan dengan itu, seperti Dinas Kesehatan. Artinya Dinas Kesehatan udah punya program sendiri bagaimana itu mengentaskan stunting, bagaimana itu untuk makan gizi gratis. Artinya kami kalau dari DPR hanya sebatas fungsi pengawasan. Oh, fungsi pengawasan. Kami tidak terlalu banyak ikut campur. Yang jelas kami melihat bahwa ada kesesuaian yang memang dari program dari pemerintah itu udah dijalankan sesuai standar dari Dinas Kesehatannya. Dan dari Dinas Kesehatan sendiri kan sudah dibagi nih ke tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan sudah didistribusikan ke puskesmas pembantu, sehingga kegiatan tersebut tidak begitu menginduk ke kecamatan atau ke ini. Jadi udah dibagi-bagi sehingga itu sudah merata. Dan rasanya seperti makanan, susu yang itu gratis itu sudah sampai ke puskesmas pembantu terutama, sehingga sudah merata. Baik. Berarti pengawasan dari DPRD kegiatan ini sudah merata tentunya, dan sudah didapatkan dengan emang yang berhak untuk mendapatkan. Benar. Karena kebetulan kan saya di Komisi 1 itu juga ranah mitra kita salah satunya ada Dinas Kesehatan. Makanya saya udah memastikan bahwa itu udah berjalan dengan baik sampai ke puskesmas pembantu loh, udah di titik terendah, atau memang perkumpulan ibu-ibu yang ada seperti asosiasi, mereka itu perkumpulan di bawah naungan puskesmas kayak gitu. Baik. Nah, kembali sama Mbak Rina tentunya untuk pertanyaannya mengenai mungkin ini siapa saja nih pihak yang perlu dilibatkan untuk memastikan program-program ini berjalan secara berkelanjutan nih. Gitu kan, kita maunya program ini kan karena program yang baik untuk masyarakat. Jadi program ini harus berkelanjutan dong, jangan sampai stuck di tahun ini aja mungkin seperti itu. Kalau program ini rasanya tidak akan stuck ya, karena berhubungan sama kesehatan dan konsumsi untuk terutama masyarakat Indonesia ya, yang bagaimana makanan bergizi, bagaimana sehat dari kecil, bagaimana nanti bisa menciptakan anak-anak dengan otak yang pintar gitu kan, yang aktif, yang udah sesuai standar diinginkan oleh pemerintah, karena ini kan pencanangannya langsung dari pusat ya. Sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat itu kontrolnya, sebagai kontrol. Kalau kami dari pihak legislatif hanya mengawasi ibaratnya secara global lah. Tapi untuk secara detail itu dibutuhkan memang pengawasan langsung dari masyarakat. Yang masyarakat bisa juga langsung protes, kok saya nggak dapat ya, kok kelurahan saya tidak dapat. Nah, fungsi kita ketika dia tidak dapat, boleh kita sidak, kita perhatikan ini salahnya di mana. Karena akan melibatkan semua perangkat, mulai dari RT, RW, Babinsa. Karena ketika itu timbul permasalahan, otomatis yang kami panggil pertama ada Dinas Kesehatan. Nanti dari Dinas Kesehatan akan kita telusuri ini salahnya di mana, nyangkutnya di mana, apakah dialihkan, apakah dijual belikan. Karena kalau untuk makanan-makanan gratis itu sudah ada cetakan tidak diperjualbelikan. Sehingga ketika ada jual beli,
mungkin di sana udah jelas kan tidak diperjualbelikan alias gratis untuk masyarakat Indonesia gitu. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Mbak Melisa nih. Menarik tentunya yang dibilang sama Mbak Rina tentunya ya, karena tidak diperjualbelikan. Nah, dari pengamatan dari seorang aktivis perempuan, mungkin dari Mbak Melisa sendiri, ada pernah hal-hal kejadian nggak sih, misalkan hal-hal yang mungkin tidak yang kita inginkan dalam program dari makanan bergizi gratis ini sendiri? Kalau di lapangan kenyataannya sih ada beberapa. Ada beberapa contoh kasus mungkin. Jadi memang karena ini kan melibatkan UMKM ya, jadi kayak dapur, dapur ibarat kata punya dapur sendiri, MBG ini kan punya dapur sendiri, kemudian ya meminimalisirkan budget, iya kan, ya kita tentu tahulah pricing harga-harga gitu berapa gitu, jadi memang ada permainan-permainan di situ gitu, cuman balik lagi alangkah baiknya program yang dibuat oleh pemerintah ini tepat sasaran. Ya kan, tepat sasaran dengan balik lagi ke para UMKM yang menyediakan ibarat kata sebagai wadah wadah MB makanan bergizi gratis ini, mereka lebih pakai hati dong, ya kan, bagaimana mereka memanusiakan manusia. Karena yang mau makan ini adalah generasi kita berikutnya, begitu. Karena kan sasarannya ini adalah anak-anak, kemudian para santri, ya kan, mungkin ada juga bagi orang yang kurang mampu, ya kan. Cuman ini posisinya lebih tepatnya memberi program ini didistribusikan dengan tepat sasaran, kemudian ada oknum-oknum lah ya yang mempermainkan itu gitu. Kayak contoh ayam yang tadinya potong berapa jadi bisa potong 10 kecil-kecil gitu ya kan. Maksudnya hal-hal sesepele di lapangan itu pernah terjadi atau seperti apa? Pasti ada karena kan manusia lah, mereka ibarat kata menggerok kocek untuk membuat dapur ini segala macam, mereka kan margin kita berapa nih? Pasti kan yang mereka perhitungkan kan seperti itu, karena ada jiwa-jiwa kewirausahaan yang mereka untung besar. Ya, betul. Cuman kan balik lagi ke teman-teman para pelaku usaha ini mau tidak membantu program ini karena ini bagus banget loh, mulia gitu sebenarnya program ini gitu kan. Itu sih kalau baik. Nah, kita kembali ke Mbak Rina nih, selaku anggota dewan ya untuk legislatif tentunya. Nah, tadi kan mengawasi ini tugasnya legislatif ya kan. Nah, mengawasinya tersebut apakah sebatas dari pengawasan ke dinas kesehatan saja atau mengawasi mulai dari gimana tepat sasarannya atau tidaknya atau seperti apa? Kalau pengawasan di sini saya pikir ketika itu sudah sampai di lapisan terbawah di masyarakat, bukan hanya dinas kesehatan yang kita awasi, cuman dinas kesehatan itu salah satu mitra di bawah kita. Artinya secara koridor, ini merupakan tanggung jawab penuh lebih besar ketimbang dari OPD yang lain, ada dinas kesehatan. Kemudian kalau sudah disalurkan ke lapisan masyarakat terbawah, ketika mereka merasa ada ketidakadilan, ada ketimpangan, yang ini mungkin ada unsur KKN atau ada unsur-unsur yang menurut kita tidak sesuai dengan standar, dia boleh instruksi. Nah, dengan adanya instruksi, jadi akhirnya pasti protes kan, pasti rusuh kan, pasti ribut kan, otomatis fungsi kontrol sosialnya lebih dapat di sana. Kami langsung mencari ke titik mana gitu. Nah, beberapa titik yang sering masuknya langsung turun ya, karena adanya kontrol sosial langsung dari masyarakat bahwa kayak gini nggak cocok loh Mbak. Bapak Ibu Dewan mohon izin yang ini kebetulan di bawah mitra kita ini tidak sesuai standar. Kita turun, bener nggak? Gitu kan. Jangan hanya maksudnya hanya isu langsung kita ngejas, nggak. Kita harus sidak dulu, benar nggak? Alurnya seperti apa? Nanti biasanya kami kalau fungsi pengawasan akhirnya ketika kami sudah sidak, kami undang pihak-pihak terkait, kita hearing. Plus minusnya di mana? Nanti kita kan namanya kita hearing ini kita fokus ke solusi, bukan fokus mencari ini masalah, ini kenapa dijual, ini kenapa sedikit potongan ini jadi 12 harusnya 8 misalnya. Karena kita tidak menutup kemungkinan ya yang mau aktif atau berkontribusi dengan program nasional ini, program yang udah dicanangkan oleh Presiden ini, pasti menginginkan keuntungan yang besar. Tapi secara kasat mata kita juga melihat karena ini berkontinu setiap hari kita lakukan, setiap hari udah pasti ada yang makan gratis. Artinya
keuntungan dan margin itu walaupun tipis itu akan bergulir setiap hari. Nah dari sana mungkin bisa memaklumi lah, jangan terlalu besar bahwa ini kan bisa dibilang kalau UMKM bisnis yang kontinu setiap hari. Tinggal dia bagaimana menjaga secara kualitas dan kepantasan orang mengkonsumsi. Jangan hanya mungkin karena iya kepantasan dalam artian layak enggak ini dia konsumsi gitu. Jangan, maksudnya kita harus juga bermain, katanya tadi kan memanusiakan manusia lah. Betul. Ini yang kita mau kasih sama orang ini layak nggak dimakan. Standar kita nggak makan kayak namanya gitu. udah bergizi ya kan? Iya, bergizi. Jangan sampai makanan bergizi ini tidak layak untuk dikonsumsi. Iya, karena Jadi tidak bergizi. karena kan dari pusat kan sudah tahu standarnya dengan range harga berapa. Karena kita tidak mungkin melihat telur rebus yang di Bengkulu sama telur rebus yang di Jakarta, walaupun sama-sama telur, pasti beda mungkin di harga, beda cara pengolahan. Beda tapi di kan ukurannya. tapi dari pemerintah tetap standarnya sekian kayak gitu. Baik, luar biasa. Kita akan ngobrol lagi tentunya nanti. Kita jadikan dulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berindo TVRI Benggolo.